Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kapel akademik STT Baptis Indonesia, Rabu 12 Maret 2025. Sebelum memulai ibadah kapel akademik pada hari ini, ada pengumuman yang menjadi perhatian untuk kita semua. Ibadah kapel akademik Jumat 14 Maret 2025, WL Saudara Kristiono, singer Saudara Ariston dan Saudari Cynthia, dirijen Saudari Vanessa, musik keyboardnya Ferdi, drumnya Obed, bass Yanto, gitar Daniela. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Januar Pribadi MTH dengan tema kejujuran dan keterbukaan. Saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengambil saat teduh dimulai. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mau merendahkan hati kami ya Tuhan, untuk datang kepadamu, menaikkan setiap puji-pujian ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa bersalaman dengan teman-teman kanan kirinya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang patut untuk kita sembah. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, ku masuki gerbangnya, medaya Allah baik. Giranglah
Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Timotius Sutarman dengan tema kejujuran dan keterbukaan. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan terhubung. Tuhan berikan kepada kami hati yang tertuju kepadamu saat ini agar supaya apa yang akan Tuhan sabdakan kepada kami lewat hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi saudara sekalian. Pada kesempatan ini rupanya keistimewaan bagi saya karena tema yang diberikan kepada saya merupakan baru akan kita renungkan mulai hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah integritas dalam hubungan, khususnya dalam hal kejujuran dan keterbukaan. Jadi tema utamanya integritas dalam hubungan. Kemudian subtemanya kejujuran dan keterbukaan.
Saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang tadi pagi belum bersaat teduh? Tidak usah angkat tangan ya, nanti kelihatan di streaming. Anda yang dapat menjawab sendiri. Jawaban Anda, apakah merupakan keterbukaan kepada saya? Apakah merupakan kejujuran kepada saya, terlebih kepada Tuhan? Jadi jawaban Anda akan dinilai oleh Tuhan sendiri. Nah saudara, sebenarnya tema ini merupakan tema yang sangat bagus. Namun saya belum tahu dengan persisnya apakah Anda paham tentang arti integritas. Nah, terlepas dari pemahaman itu, mari kita lihat dulu bahwa sebenarnya integritas itu dituntut oleh Tuhan. Kalau kita berpijak pada Efesus pasal 4 ayat 5. Yang di sana dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Harus menjadi satu dalam kebersamaan, dalam hal iman, dalam hal Tuhan, maupun dalam hal baptisan. Sudah menjadi satu, harus dibuktikan memang kita satu. Apakah dalam berteologi, apakah di dalam kita berbicara, keterbukaan itu, ataupun kejujuran itu. Ya, karena kita adalah satu. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita merenungkan tema itu, supaya dengan tema itu kita memiliki dasar yang kuat bagi kita untuk membangun kejujuran dan keterbukaan. Dalam tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada 4 kata penting yang kita perlu memahaminya. Dengan demikian kita perlu masuk ke dalam 4 kata itu. Yang pertama, integritas. Yang kedua, hubungan. Yang ketiga, kejujuran. Dan yang keempat, keterbukaan. Mari kita kupas. Mulai dengan kata integritas. Kata integritas dari bahasa Latin, integritas. Nah, saya tulis miring di situ dalam naskah saya, karena memang itu asli bahasa Latin, integritas, yang berarti keutuhan atau keseluruhan. Tetapi dalam pemahaman yang lebih umum, dalam berkomunikasi, integritas menunjuk pada sifat atau kualitas seseorang yang menunjukkan kejujuran, saya tekankan dengan tulisan tebal, keterbukaan juga tebal, ketulusan dan konsistensi dalam prinsip moral yang dipegang. Integritas juga mempunyai arti menjaga keselarasan antara pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Jadi kalau kita ingin dikatakan mempunyai integritas, satu hal yang penting adalah kita selaras dalam hal berpikir, berkata dalam hati, berkata lewat mulut kita, dan bertindak. Harus selaras, sama, tidak boleh ada pertentangan. Itu pemahaman singkat tentang integritas. Kemudian tentang hubungan. Berkaitan dengan komunikasi di antara sesama kita. Merujuk pada hubungan antar pribadi, saya dengan Ibu Eko, saya dengan Pak Yesa.
atau berkelompok, dalam kelompok, atau dalam hubungan profesi sama-sama sama-sama bidang teologi misalnya, mempunyai hubungan di antara mereka, atau dalam bidang sosial, dalam kehidupan masyarakat sehari lepas sehari. Nah, kemudian dalam pemahaman integritas dalam hubungan, itu berarti hubungan antar individu yang terjaga dengan nilai moral yang tinggi dan prinsip-prinsip yang baik, memastikan bahwa kedua pihak berinteraksi dengan jujur dan saling menghargai, terbuka, seperti dalam pemahaman yang sudah saya katakan di atas, ditulis dalam tulisan yang tebal, kejujuran dan keterbukaan. Oleh karena itu, dalam pengertian lebih luas, pengertian integritas dalam hubungan berarti konsistensi dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bertindak yang mencerminkan kejujuran, kebenaran, dan nilai moral yang kuat. Jadi kalau ya ragu-ragu, namanya tidak punya integritas. Antara hati, apa yang dikatakan dalam hati dengan apa yang dikatakan itu nah belum ada integritas. Belum ada kesatuan antara kata dan apa yang akan dikatakan. Nah, saudara, dalam hal integritas dalam hubungan ini bukan sekadar tidak bohong, ya, tetapi mengacu pada kemampuan untuk tetap setia pada prinsip dan nilai yang benar tanpa berpura-pura atau berbohong. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun satu hubungan yang berintegritas, yang terintegritas, kita mesti mempunyai tindakan yang sama dengan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, apalagi yang kita katakan. Semuanya harus selaras, cocok, plus. Kemudian tentang kejujuran, makna tentang kejujuran. Kejujuran adalah sifat atau kualitas seseorang yang selalu mengatakan kebenaran dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa menyembunyikan atau memanipulasi fakta. Kejujuran mencakup tidak hanya kata-kata yang diucapkan tetapi juga sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan integritas, keterbukaan, dan ketulusan. Satu contoh, kalau Anda berbicara dengan teman-teman, bertiga, Anda berbisik-bisik kepada teman yang satu dengan membicingkan sedikit mata, tetapi mata kita yang lain juga mengarah kepada teman yang sebelah. Kira-kira ini akan menimbulkan masalah tidak bagi teman yang sebelah itu? Kemungkinan akan timbul karena apa? Apa yang Anda akan katakan kepada teman sebelah kiri Anda dengan membicingkan mata kemudian melirik ke sana, itu kemungkinan besar apa yang Anda katakan mungkin akan menyakitkan orang itu. Karena tidak terjadi keterbukaan, kejujuran. Ya. Kenapa tidak ngomong langsung dan menunjuk temannya? Supaya kalau ya disetujui, kalau tidak nanti dapat didiskusikan. Nah, itu satu berkaitan dengan kejujuran, saudara. Dalam kejujuran itu, seseorang mengungkapkan perasaan, pendapat, dan pikiran
tentunya dengan jujur, tanpa menyembunyikan apa yang penting yang akan dikatakan tadi. Seperti dalam contoh saya tadi, bertiga saja terjadi permasalahan karena ada ketidakjujuran dalam tanda petik. Karena itu, ini penting, kejujuran menjadi dasar dari hubungan yang sehat. Karena orang dapat mempercayai satu sama lain dan merasa aman dalam berbagi ide kah, berbagi perasaan kah, berbagi pengalaman kah. Ya. Jadi kejujuran kita akan membuka kesempatan untuk membuka percakapan yang lebih lancar. Di antara kita yang ingin berbicara, bercakap-cakap, berdiskusi dengan kejujuran itu akan merasa aman. Tidak ada yang dimanipulasi. Tidak akan merasa dikadali. Tahu dikadali? Nah saudara, sekarang mari kita renungkan mengenai keterbukaan. Ya, kalau Allah membuka dirinya, membuka wajahnya, paninnya dibuka, sehingga dapat dilihat, dipahami oleh umatnya, melalui kasihnya, melalui tindakannya, melalui pemeliharaannya. Tuhan membuka diri. Karena itu keterbukaan adalah sikap atau kualitas seseorang untuk bersedia berbagi informasi, berbagi perasaan, atau berbagi pemikiran dengan orang lain dengan jujur. Jadi ada hubungan antara keterbukaan dengan kejujuran itu. Tanpa rasa takut ataupun rasa malu. Keterbukaan juga mencakup kemampuan, ini penting saudara. Keterbukaan juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Nah ini hal seperti ini jarang terjadi sekarang. Karena apa? Sekarang kita sandi bawa. Ada yang bawa handphone, tunjukkan handphone Anda. Angkat handphone Anda. Saya ingin bertanya, ketika Anda bertiga duduk bersama dengan bawa handphone, apakah Anda lebih terbuka, lebih siap untuk omong-omong diskusi, atau lebih siap untuk menekuni handphone Anda? Meskipun bertiga, tetapi Anda saling diam. Ini akan terjadi ketidakterbukaan dengan sendirinya. Sebetulnya ini akan menjadi satu contoh kita menjadi orang yang introvert. Orang yang hanya melihat diri sendiri ke dalam, apa yang saya mau. Sudah tekun sekali. Atau ya main WA. Nah saudara, keterbukaan tidak akan dapat dibangun. Karena apa? Masing-masing sibuk dengan perhatian sendiri, dengan HP yang dipegangnya. Keterbukaan, saya ulang sekali lagi, juga mencakup kemampuan untuk mendengar dengan penuh perhatian dan tidak menutup diri terhadap kritik atau pendapat orang lain tentang kita. Tidak mudah tersinggung. Kalau saling terbuka, ada kejujuran, tidak akan terjadi singgung-menyinggung. Nah oleh karena itu, mari dalam waktu yang masih ada, kita akan mengerucut dari tema utama, integritas dalam hubungan, kita akan menjurus kepada dua istilah tadi, kejujuran dan keterbukaan. Kita akan mendalami kejujuran. Tadi saya katakan di depan bahwa kejujuran
merupakan landasan integritas dalam hubungan. Dari kejujuran itu dapat dibangun hubungan yang baik. Sekaligus dari Efesus pasal 4 ayat 25 kita dinasihati sebagai firman Tuhan kepada kita. Berkenaan dengan kejujuran tadi, kejujuran landasan integritas dalam hubungan. Karena itu, ini firman Tuhan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya ingin bertanya kepada Anda, ketika telinga bagian dalam Anda itu gatal, apa yang Anda kerjakan? Ya, gampang kan? Karena apa? Karena sebetulnya hati Anda jujur kepada diri sendiri, kepada tangan. Tangan, tolong korekkan telinga saya yang sedang gatal. Atau mata Anda sedang kena apa? Kelilip. Bahasa Indonesia kelilip itu apa? Ya, tangan, ambil sapu tangan, coba tolong. Ini, karena ada kejujuran yang membangun satu hubungan yang manis antara otak kita dengan tangan kita, dengan bagian tubuh kita yang ada masalah. Mengapa? Karena ini satu. Tubuh kita satu adanya. Dikatakan dalam ayat itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah, tadi saya bertanya, kita sesama rumah Tuhan, anggota kampus, saya bertanya, apakah tadi pagi semua sudah bersaat teduh? Apakah saya akan mempermanukan Anda? Bukan. Karena saya dan saudara adalah sesama anggota tubuh Kristus yang perlu saling mengingatkan hanya dengan pertanyaan tadi. Dan Anda yang sudah akan berkata, sudah Pak. Yang belum, dalam hati, iya saya belum. Ya. Pak Tarman nggak tahu kok. Nah, sama artinya membutuhkan Tuhan. Kalau menjawab sebetulnya belum, berkata sudah, atau dalam hati tidak mau menjawab, menganggap Tuhan itu gak tahu apa yang saya rasakan, saya alami. Tuhan kita satu tubuh, dalam arti ada persekutuan yang kuat. Mari kita bangun kejujuran itu. Tanpa kejujuran, saudara, hubungan akan rapuh. Buktikan dalam hidup Anda. Dua orang antara Anda. Jangan bercakap-cakap, berbincang-bincang, ketemu omong dalam sehari. Nanti akan terjadi entah itu keras atau lambat, ya. Atau di antara Anda berdua sendiri akan ada curiga-mencurigai. Ini apa, ini ada apa, ya. Maka tidak akan terjalin suatu hubungan yang kuat. Anda yang satu asrama berapa orang, Pak? Satu kamar berapa orang? 2 orang. Anda yang sekamar, cek diri Anda sendiri, apakah Anda punya kejujuran satu sama lain dalam hal-hal tertentu. Mari kita ingat,
Efesus pasal 2 ayat 25 tadi, pasal 25 tadi, ya. Kita diminta untuk berkata benar dan membuang dusta di antara kita. Kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong. Pada slide 8, kalau Anda akan mengikuti. Kejujuran juga mencakup sikap hati yang terbuka, tidak menyembunyikan apapun yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Oleh karena itu, dalam hubungan apapun, baik di gereja, baik dalam keluarga kita, baik di kampus kita, di antara teman, di antara dosen, kejujuran adalah hal yang sangat penting, dikatakan sangat vital. Kenapa? Kejujuran membangun fondasi, itu menjadi fondasi, menjadi dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang erat, apalagi yang terbuka. Apalagi yang kita berharap penuh berkat. Nah, saudara, untuk mengecek diri kita sendiri, saya akan mengajak Bapak, Saudara, Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengetahui saya tipe orang yang mana dalam hal kejujuran. Wah, Pak Tarman ini kok mengupas-ngupas saya atau enggak? Ini umum, ya, ini umum. Mari kita lihat. Yang pertama, ada tipe orang yang selalu jujur. Bagaimana deskripsinya? Selalu memilih untuk berbicara dengan jujur dalam setiap situasi. Contohnya seperti apa? Orang ini akan memberitahu kebenaran meskipun itu sulit atau tidak populer bagi dirinya. Nah, orang yang jujur kadang-kadang dibenci orang lain. Ya. Pak Prabowo ini sedang dengan jujur akan memberantas korupsi. Banyakkah pemusuhnya? Oh, banyak. Banyak, ya. Banyak. Sampai orang mengatakan sekarang Pak Prabowo ini pemerintahannya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa? Dia jujur. Ingin selalu melakukan apa yang benar. Sekalipun risikonya sangat tinggi. Apakah itu Anda? Anda yang dapat menilai. Orang yang terlalu jujur. Waduh, ini jujur yang sangat ini ya. Apa deskripsinya? Mungkin ia tidak selalu mempertimbangkan dampak atau perasaan orang lain saat berbuat jujur. Jadi ini mungkin kurang pertimbangan atau pokoknya aku jujur. Ya, mungkin begitu. Contohnya, mereka bisa memberikan kejujuran tanpa menahan kata-kata yang kadang-kadang bisa menyakitkan atau terlalu langsung berkenaan dengan orang yang dikaitkan dengan sikap kejujuran Anda itu. Terlalu jujur. Tapi ada juga orang yang ragu-ragu untuk jujur. Jadinya apa? Sering bingung atau khawatir tentang konsekuensi dari kejujurannya. Wah, kalau saya ngomong ya, nanti dia masuk penjara. Kalau saya tidak berkata ya atau berkata tidak, saya merasa tidak enak, tidak jujur. Ini ragu-ragu untuk berlaku jujur. Sehingga akan menunda apa yang akan dikatakannya itu. Untuk jujur dan tidak jujur itu akan ditunda, dipikir, waduh, aku belum bisa ambil keputusan. Sebentar ya, atau nanti ya, atau berapa hari saja ya. Yang
Keempat, orang yang menghindari kejujuran. Waduh, menghindari kenapa? Orang ini cenderung menghindari kejujuran untuk menghindari konflik atau masalah yang sebetulnya tidak akan selesai. Harus contoh. Di asrama misalnya terjadi kehilangan. Yang kehilangan memberitahu, aduh Pak Ketua, saya kehilangan A. Bagaimana kita mencarinya? Siapa ada yang melihat teman kita yang mengambil barang itu? Biasanya tidak banyak yang tahu ya. Mungkin satu orang yang tahu. Karena kebetulan melihat. Ambil. Nah ketika ditanya, ada yang tahu? Nah orang yang menghindari kejujuran ini, kira-kira sikapnya apa? Lebih baik diam, tak diam. Aku enggak ngerti kok, saya enggak tahu kok. Nah sudah berdusta ya. Tidak membuat kejujuran dalam hatinya, dalam hidupnya. Mereka memilih untuk berbohong meskipun dalam hati. Atau menutupi kebenaran untuk menjaga kedamaian, biar tenang. Dengan orang yang berbuat salah itu tidak terjadi konflik dengan saya. Nah apakah ini menjadi bagian Anda? Lalu yang berikutnya, tipenya, orang hanya jujur dalam keadaan tertentu. Yaitu hanya berbicara jujur jika situasi mendukung atau aman. Ini aman, kalau aman ya saya ngomong jujur, kalau tidak aman ya saya diam saja, ragu-ragu tadi, atau ya tidak usah ngomong. Mungkin akan berbohong jika mereka merasa tidak nyaman atau khawatir tentang dampak yang dilakukan karena kejujurannya itu. Yang terakhir, orang yang jujur untuk keuntungan pribadi. Wah, egois ini ya. Mereka hanya akan berbicara jujur jika ada manfaat pribadi yang dapat diperoleh. Apakah pribadi yang dimasalahkan itu atau pribadi kita sendiri. Jadi kalau ada keuntungan, mau jujur. Kira-kira dari 6 tipe orang ini, Anda dapat menilai Anda masuk dalam tipe yang mana. Ya. Periksalah diri sendiri. Sudahkah Anda memiliki kejujuran dalam berkomunikasi, dalam berhubungan dengan orang lain? Apakah dengan Tuhan atau dengan sesama kita? Kemudian kata yang keempat, keterbukaan. Membangun hubungan yang sehat dan kuat dan membuka komunikasi. Keterbukaan mempunyai manfaat, dapat dipakai untuk membangun hubungan yang sehat dan dapat dipakai untuk membuka komunikasi. Kalau kita perhatikan dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Di layar ditulis, yuk kita baca bersama-sama ayat yang ditulis miring biru itu. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita dikehendaki oleh Allah untuk teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Itu berarti kita diminta untuk sungguh terbuka. Dengan berpegang teguh dalam kasih, kita berarti terbuka kepada yang lain. Dan dalam keterbukaan itu, dalam kebersamaan itu, dalam berkomunikasi itu, kita bertumbuh menuju Kristus yang adalah kepala teladan kita dalam hal keterbukaan, dalam hal berkomunikasi.
Nah saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 15 itu tadi, kita diajak untuk berbicara dengan benar dalam kasih. Berarti jujur. Kita terbuka agar dapat bertumbuh dalam kasih dan menjadi serupa dengan Kristus. Keterbukaan dalam hubungan ini berarti kita mau saling berbagi. Nah, sebetulnya apakah saya ini terbuka kepada Anda sekarang? Terbuka. Apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan dan penjelasan yang saya peroleh. Saya terbuka kepada Anda, ini loh yang saya temukan berkaitan dengan tema integritas dalam hubungan dengan subtema kejujuran dan keterbukaan. Saya terbuka kepada Anda. Saya jujur apa yang saya temukan. Apakah Anda akan marah atau tidak marah atau menerima dengan baik, itu urusan Anda bersama dengan saya. Ya. Apakah tersinggung dan saya tidak ada maksud menyinggung. Jadi kita diharapkan oleh Allah untuk terbuka dalam hal kebenaran. Terbuka dalam hal kita berbagi apa yang kita temukan sebagai sesuatu yang baik untuk kepentingan bersama. Dalam keterbukaan ada sikap saling mendengar, saling menghargai, saling menyupport. Nah saudara, keterbukaan bukan berarti memberikan segala sesuatu sembarangan. Tidak. Ya. Tetapi berbagi tentang sesuatu dengan tujuan yang membangun. Bukan merendahkan orang lain. Memperbaiki dan menumbuhkan hubungan, komunikasi itu lebih kuat, lebih erat. Sekali lagi saya ingin mengajak Anda melihat tipe orang yang apakah Anda terbuka terhadap sesuatu. Misalnya tentang kesempatan misalnya ya, tentang kesempatan. Kesempatan belajar di sini misalnya ya. Andai kata Anda belum masuk atau bapak-bapak belum bekerja di sini. Kesempatan untuk menjadi keluarga STBI ada 5 contoh ciri. Yang pertama, orang bodoh. Tanda petik ya. Orang yang tidak melihat kesempatan di tengah-tengah banyak kesempatan. Kesempatan untuk masuk satu perguruan tinggi yang populer, tapi tidak memakainya, tidak menempuhnya. Sedangkan itu hal yang dapat dimasuki dengan mudah misalnya. Ya. Orang yang kedua, orang malas. Orang yang banyak kesempatan tetapi tidak memanfaatkannya atau menunda-nunda. Ayo datang ke kantor. Ada berkat. Ada berkat. Nanti aja atau besok saja. Ternyata berkatnya terbatas sampai jam sekian. Ya, Anda karena malas untuk melangkah dari asrama ke kantor. Ya. Mungkin tidak disemangati, tidak didorong, tidak dipaksa-paksa. Yang ketiga, orang yang sakit. Tanda petik. Orang yang tidak memanfaatkan kesempatan karena sakit mental. Mentalnya sedang tidak sehat. Sedang putus asa misalnya. Ya. Yang keempat, tipenya orang bijak. Orang yang melihat kesempatan dan mau mengerjakan sekalipun ada harga yang harus dibayar. Ikut Yesus itu ketika kita mengikutinya, ini kesempatan dan kita mau
kita tergolong orang yang bijak. Sekalipun Yesus mengatakan kamu harus memikul salib. Berani mengambil langkah. Atau orang yang inovatif. Wah, ini rupanya yang paling populer ya. Orang yang tidak menunggu kesempatan tetapi terus mencari kesempatan. Yang akhirnya menemukan kesempatan itu dicapai. Nah, saudara, ada dalam sejarah olahraga, ada satu ahli, saya lupa namanya, mengatakan orang tidak ada yang dapat menempuh 1 mil dalam waktu 4 menit. Tapi ada seorang yang mencoba. Kalau orang lain mengatakan tidak mungkin, saya akan mencoba. Itu namanya Beniger kalau tidak salah ingat ya, Beniger. Ternyata dia berusaha, dia berlatih, dia berjuang keras. Dan akhirnya apa? Dia dapat memecahkan rekor 4 menit itu dalam 1 mil. Karena apa? Dia bijak sekaligus dia inovatif. Nah, saudara, silakan pilih bagian mana yang Anda akan mengambil bagian dalam tipe ini. Akan menempatkan diri. Ya. Nah, saudara, yang terakhir, kita diharapkan menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam hidup sehari-hari. Keterbukaan dan kejujuran tidak hanya kita kerjakan sekali-sekali, periodik, kalau kober, kalau ada kesempatan, kalau terdorong. Ya. Tidak. Memang tidak mudah untuk menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam hidup sehari lepas sehari. Tidak mudah. Karena lingkungan kita, dunia kita, kadang-kadang lebih mendorong kita mengambil satu kompromi. Satu hal yang ya gini aja lah. Yang penting lulus. Tidak mencari kesempatan, tidak mempunyai inovasi untuk berjuang bagaimana saya dapat mencapai prestasi yang tinggi. Cucu saya, Amanda namanya, sekarang SMP kelas 2 kalau tidak salah. Dia mendengar SMA negeri di Boyolali ada SMA negeri yang ada nama keduanya Dirgantara, Pradita Dirgantara, ada saat itu. Tahun 2022 menjadi nomor 3 se-Indonesia prestasinya. Saya tertarik. Wah, dia berjuang keras, saudara. Belajar, berjuang keras, memberitahu ibunya. Padahal 3 pelajaran harus mempunyai nilai 9. Saya tidak ingat bahasa Inggris, matematika, lalu apa satunya lagi. Dia berjuang. Kenapa? Dia ingin menjadi orang yang mendapat kesempatan itu. Dia termasuk orang yang bijaksana, mengisi kesempatan itu dan sekaligus berinovasi, berjuang keras, menghidupinya, sekalipun harus membanting tulang. Saudara, kita tidak boleh menyimpan apa-apa yang akan kita katakan di balik punggung kita. Ketika kita ingin berkata jujur maupun terbuka. Kita
harus terbuka, jujur kepada publik tentang apa yang akan Anda katakan, yang semestinya itu menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya, mari kita belajar untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap hubungan kita satu sama lain. Tuhan adalah teladan kita, Yesus teladan kita dalam keterbukaan dan kejujuran. Jujur kepada Bapaknya dan terbuka kepada Bapaknya. Tuhan, kalau boleh, kiranya cawan itu lalu daripadaku. Jujur. Jujurnya apa? Dia takut mati kan? Tidak mau mati, sia-sia. Menurut kita. Mungkin bagi Yesus sebagai manusia juga begitu. Kenapa harus mati? Tapi dia terbuka kepada kehendak Bapa. Namun demikian Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Maka dia rela ditangkap. Malam itu juga. Ya. Yang akhirnya besok sorenya, besok siangnya dia disalibkan. Tetapi menjadi berkat, bukan merugikan dirinya. Dia menjadi berkat bagi kita semua umat manusia. Dan itu kita patut meneladaninya. Kejujuran dan keterbukaan bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis memang. Tetapi merupakan buah dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita mesti meminta Tuhan Roh Kudus, pimpinlah saya, tuntunlah saya, ajarlah saya untuk dapat selalu terbuka, jujur terhadap siapapun. Dengan demikian menjadi berkat bagi satu sama lain, bagi sesama kami. Saudara, dengan renungan singkat pada pagi hari ini, kiranya integritas dalam hubungan yang dipersempit dalam hal kejujuran dan keterbukaan ini menolong kita, membuka pikiran kita untuk melihat diri sendiri, apakah saya sudah konsisten dalam kejujuran dan dalam keterbukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami menaikkan syukur karena Engkau berkenan bersabda kepada kami terlebih lewat hamba-Mu ini. Kiranya apa yang kami renungkan akan menjadi pembuka hati kami semua untuk membangun integritas kami dalam hal kejujuran dan dalam hal keterbukaan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu yang kudus akan mengajar kami untuk belajar menumbuh kembangkan kejujuran dan keterbukaan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Timotius Sutarman yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kapel akademik. Saya mengundang Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa untuk berdiri. Doa penutup mohon dengan kasih kepada Bapak Yesaya Bangun Eko Lisanto MTH dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Dr. Timotius Sutarman yang boleh terus mengingatkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Secara khusus kami menjadi pribadi yang terbuka dan transparan di hadapan-Mu. Kami percaya
setiap proses yang kami lalui di tempat ini membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kapel kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan terus berkati segala hal yang kami kerjakan. Biarlah melalui apapun yang kami kerjakan di kampus ini, kegiatan pembelajaran, kegiatan pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu,